Maka sungguh benar hadis riwayat Abu Dawud dan kembali lagi disahihkan oleh Syalbani. Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallatallah. 4 perkara, Pak. Zaman Nabi belum ada. Ya, zaman Nabi belum ada, tapi Rasul sudah memberikan nubuah. Jika kalian berjual beli dengan ainah, kemudian kalian lebih mengepentingkan peternakan dan pertanian, artinya unsur duniawi, kemudian kalian ridho dengan dunia itu dan meninggalkan jihad fisabilillah, 4 faktor ini Rasul sampaikan Allah akan merendahkan dan menghinakan Islam wal muslimin. Tapi ada obatnya, ada solusinya. Solusinya adalah hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali lagi ke agama kalian. Maka kalau sekarang Islam terinjak-injak, kafir yang sekarang di atas, itu sebabnya apa, Pak? Apakah Allah membela orang-orang kafir ataupun kesalahan dari kaum muslimin? Yang mana, Mas? Yang kedua, Allah tidak pernah yang namanya membela orang kafir. Allah mengutuk mereka. Tapi kalau Islam wal muslimin terinjak-injak, itu karena ulahnya kita, introspeksinya ada di kita. Karena kitanya yang membuat syariat itu rendah di hadapan kaum muslimin sendiri. Maka ini tadi, ya, ini Rasul yang berkata, ya, idza tabaya'tum al-'ainah. Ini ya, apa itu ainah? Inah itu belenjani riba jahiliyah. Wah, lebih ngeri lagi, Pak. Ya, kalau riba itu manak nih duit itu jelas banget. Contohnya, saya menghutangi salah satu jamaah ini 1 juta, tapi saya minta dikembalikan 1.200.000. Itu udah jelas sekali ribanya. Tetapi kalau yang namanya ainah, itu kalau orang Jawa bilangnya blitui gitu loh, Mas. Blitui. Contohnya nih ya, contohnya. Mas Hardi datang ke saya, namanya Mas Iqbal, saya pengen minjem duit. Buat apa? Buat beli HP. Sudahlah, berapa tuh minjemnya? 1 juta. Udah gini aja, saya punya HP baru, ya, tak jual ke sampean, ya, bayar cicilan 1.200.000. Tapi belum selesai nih, belum selesai cicilan. Spensasi 1 genep setahun jadi 1.200.000. Tapi nanti kalau minggu depan atau berapa bulan kemudian saya butuh, saya ambil lagi, saya bayar cash. Setuju? Mas Hardi setuju. Maka HP ini di tangan Mas Hardi, ya. Kemudian mulai dia bayar cicilan 100.000. Pas bayar cicilan itu saya bilang, Mas Hardi, saya butuh HP itu lagi. Saya beli cash 1 juta. Ya tidak apa-apa, saya bayar 1 juta cash. Ya, lihat apa yang terjadi ini. Saya masih diuntungkan enggak dengan Mas Hardi? Masih diuntungkan dengan 200.000 tambahan tadi, masih nyicil. Itu namanya blitui kayak gitu, Pak. Yukhadi'unallah, itu semacam itu. Jadi yang dimaksud dengan jual beli ainah, ngapunten lek, mungkin sangat real sekali di kehidupan kita. Kami jelaskan bukan kami ingin menggurui mboten, Pak. Tapi ini bukti sayang kami terhadap kaum muslimin wal muslimat. Karena kita tidak mau kaum muslimin muslimat terjerumus ke dalam hal yang telah Allah gariskan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan meluluh lantakkan riba, dan Allah akan
mengembangkan dan ngerjekeni, menumbuh kembangkan yang namanya sedekah maupun jual beli yang halal. Ya, bahkan dalam menafsirkannya para ulama, orang-orang yang riba itu adalah orang yang siap bertemu dengan Allah ngajak perang. Ini kurang ngeri apalagi. Makanya kami ini sayangnya terhadap kaum muslimin, maka tolong jangan sampai tertipu dengan slogan-slogan yang awalnya berangkat dari Yahudi. Ya. Saya ingin beli rumah, Pak. Ketemu pemborong. DP harga 100 juta. Ini saya rendahkan saja biar mudah untuk ngitung. Kata-kata bingung kalau ngitung. Ya, 100 juta. Saya hanya bisa mampu DP 20 juta. Berarti mau nggak mau saya harus cari tutupan 80 juta. Akhirnya saya datang ke salah satu lembaga keuangan riba. Ini contohnya ya. Kalau lembaga konvensional riba itu langsung gampang sekali. Ya, wes saya pinjemin Anda 80 juta, tapi nanti bayar ke kami ya dengan mencicil mungkin berapa tahun, total 100 juta. Itu namanya riba jelas. Ainur riba namanya. Seketok banget ribanya. Minjemi 80, manaknir 20. Maka 20 juta itu riba. Oh, saya nggak mau. Ini namanya riba. Makanya saya pindah lembaga keuangan sing jarine syar'i. Ya, pindah yang kayaknya syar'i. Kemudian selamat datang, Pak. Ada perlu apa? Saya mau beli rumah. Saya sudah DP 20. Saya kurang 80. Oh gitu, Pak. Oke. Lembaga kita akan memberikan solusi kepada Anda. Kan nggak boleh kalau kita minjemin nanti nambah, itu namanya riba. Maka kami, lembaga kami, beli dulu ke Anda. Ya, beli dulu ke Anda 80 juta. Ini Pak, saya beli di Anda 80 juta. Sudah kan? Dapat itu 80 juta. Lah terus kami jual lagi, Pak, ke Anda. Ya. Kami jual lagi ke Anda. Anda silakan mencicil sampai mencicil tenan, ya kan? Kepada kami, ya, cicil mencicil sampai mencicil akhirnya. Ketemu mungkin berapa tahun totalnya? Kan boleh, Pak, saya menjual lagi maka saya cari untung dong, Pak. Ya, totalnya nanti jadi 120 juta. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa lunasi dulu. Apa ini namanya, Mas? Belitui Allah namanya. Lebih mending yang tadi jelas ainur riba, Pak, jelas. Mana 20 kelihatan. Nah yang ini, Mas, ditipu dengan atas nama syariat jual beli. Ya, saya beli dulu. Kan barangnya sampean kulo tumbas, belum balik nama, belum ada hak milik dan macam-macam. Kulo sade meleh teng jenengan. Saya up meleh regane, jenengan bayar teng kulo nyicil. Apa ini namanya? Kezoliman yang lebih zolim lagi. Inilah ulama menjelaskan yukhadi'unallah kama yukhadi'una sibyan. Mereka jual beli inah ini membelitui Allah sebagaimana membelitui anak kecil. Alah nak ada anteng gitu. Seperti menina bobokkan bayi. Maka ini nasihat bagi kami pribadi dan kepada segenap kaum muslimin muslimat untuk menjauhi model semacam ini. Ya, meskipun mau disebut istilahnya murabahah, meskipun istilahnya apa, tapi semuanya sama. Sistemnya masih kayak gini juga. Itulah sebagai wujud yasumunaha bighairi ismiha. Mereka mengubah-ubah nama, ya, tetapi aslinya tidak merubah kandungannya. Ya, kandungannya tetap baik, inah. Itu kezaliman.
Dan Rasul sudah memberikan nubuat, kalian pasti hina kalau melakukan demikian. Orang jahiliyah tidak ada yang melakukan, Pak. Ya, semacam ini sudah nggak melakukan lagi. Sampai Yahudi datang, ya itu merusak lagi Yahudi itu. Ya itu, Pak. Di Tauratnya mereka, bahkan juga dipotret di dalam Al-Quran, Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa ahdhihimur riba wa qatnuhu anhu. Orang Yahudi itu dilarang untuk riba, dan sudah mereka ubah Taurat, mereka ngambil riba untuk selain Yahudi. Ya, Pak. Jadi orang Yahudi itu, kalau sesama Yahudi meminjami, itu nggak ada ribanya, nggak ada penambahan. Ya, maka awal riba itu kapan, Mas? Awal riba itu disinyalir semenjak manusia kenal mata uang, muncul dinar, muncul dirham, di situ sudah ada riba. Kenapa? Karena riba itu aslinya berkembang, bertambah. Dan fitrahnya manusia seneng nambah apa seneng kirang? Jenengan gaji seneng nambah apa kirang? Fasilitas seneng nambah apa kirang? Istri pripun? Ya, fitrahnya manusia itu memang seneng nambah. Maka ketika ada harta, ada duit, mesti pengennya nambah. Maka semenjak ada mata uang, di situ sudah ada riba. Dan yang membumikan, melestarikan itu orang Yahudi. Kalau antar mereka nggak ada tambahan, Pak. Tapi kalau orang Quraisy minjem ke orang Yahudi, baru ditambahi, ya kan? Baru ada riba. Penting non Yahudi baru dipakai sistem riba itu. Lah kok ternyata ngelus dodo sampai di Indonesia. Lembaga keuangan itu kalau mereka meminjamkan dengan lembaga keuangan yang lainnya ada tambahannya, Mas? Nggak ada, Mas. Tapi kalau nasabah umum minjem, baru kemudian disuruh ada ribanya, meskipun dengan nama yang indah bagi wanita, yaitu bunga. Fana'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari harta-harta yang bisa mengotori jiwa kita, bisa mengotori ibadah kita, bahkan ampun dijadikan waris, Pak niku, Pak. Karena itu bukan masuk harta warisan. Asuransi riba, deposito riba itu enggak masuk harta warisan. Sedekahkan kepada fakir miskin untuk bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mekaten atur kula, aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.